Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Sinta Hidayah. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang biografi singkat Asyatibi. Asyatibi adalah seorang cendekiawan muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya. Nama lengkapnya adalah Abu Ibrahim ibnu Musa al-Ghornati atau lebih dikenal dengan Asyatibi. Asyatibi berasal dari nama negeri asal keluarganya, yaitu Syatiba atau Jatifa. Meskipun namanya dinisbatkan kepada negeri tersebut, kemungkinan besar Asyatibi tidak dilahirkan di sana, karena kota Jatifa telah berada di tangan kekuatan Kristen dan segenap umat Islam telah keluar dari sana sejak tahun 640 Hijriah atau 1247 Masehi, atau dapat diperkirakan hampir satu abad sebelum kehidupan Asyatibi. Dan keluarganya telah meninggalkan kota tersebut ketika terjadi eksodus tersebut dan kemudian menetap di Granada. Asyatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh ilmu pengetahuannya di ibu kota kerajaan Nasr Granada yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Masa mudanya bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad V Al-Ghonibillah yang merupakan masa keemasan umat Islam setempat karena Granada dijadikan pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada. Asyatibi memulai aktivitas ilmiahnya dengan mempelajari bahasa Arab, ilmu kalam, dan falsafah serta ilmu ushul fikih. Meskipun mempelajari berbagai ilmu, Asyatibi lebih berminat untuk mempelajari dan mendalami bahasa Arab, khususnya ushul fikih. Ketertarikannya kepada ushul fikih karena menurutnya metodologi dan falsafah Islam merupakan faktor utama yang sangat mempengaruhi kekuatan dan kelemahan fikih dalam menghadapi perubahan sosial. Setelah memperoleh ilmu pengetahuan yang memadai, Asyatibi mengembangkan potensi keilmuannya dengan mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Setelah itu, Asyatibi wafat pada tanggal 8 Sya'ban 790 Hijriah atau 1388 Masehi. Karya-karya Asyatibi seluruhnya mengacu kepada dua ilmu yang menurut istilah Hamadi al-Ubaidi, yaitu ulum al-wasilah dan ulum al-maqasid. Ulum al-wasilah adalah ilmu-ilmu bahasa Arab yang merupakan wasilah untuk memahami al-maqasid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Sapitri, perwakilan dari kelompok 10, akan mempresentasikan tentang pemikiran Al-Syatibi. Kontribusi pemikiran Imam Al-Syatibi. Meskipun Imam Syatibi menguasai berbagai disiplin keilmuan, namun ia lebih dikenal sebagai pakar ilmu ushul fikih yang memiliki analisis dan ketajaman pandangan. Di tangan Imam Syatibi, pembahasan ushul fikih lebih komprehensif dan tajam mengenai aspek maqasid al-syariah. Sekalipun ia berbicara tentang aspek bahasa, pembahasan dan analisisnya senantiasa terkait dengan persoalan maqasid al-syariah. Menurutnya, setiap agama yang diturunkan Allah SWT senantiasa bertujuan untuk kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan dunia itu sendiri bertujuan untuk kemaslahatan akhirat. Oleh sebab itu, setiap mukallaf dalam setiap perbuatannya harus mempertimbangkan maslahat dan madarat, serta senantiasa mengambil yang maslahat. Di antara kontribusi pemikiran Imam Syatibi adalah yang pertama, objek kepemilikan. Memiliki bisa diartikan sebagai menguasai. Memiliki sesuatu benda berarti mempunyai hak mengatur dan memanfaatkan, tidak terdapat larangan dalam syariah. Dan yang kedua, maqasid syariah. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pemikiran besar Imam Syatibi adalah tentang konsep maqasid. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara unsur pokok tersebut, Asyatibi kemudian memetakan secara sistematis dan terstruktur maqasid syariah menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama al-daruriyat, merupakan kebutuhan primer, dan kedua al-hajiyat, dapat dikategorikan sebagai kebutuhan sekunder, dan yang ketiga al-tahsiniyat, tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan al-akhlak al-karim. Menurut Imam Syatibi, pajak sering diistilahkan sebagai adaribah yang jamaahnya adalah adarib. Ulama-ulama terdahulu menyebutnya dengan al-muks. Di sana ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau adaribah. Di antaranya adalah yang pertama al-jizyah, yaitu upeti yang harus dibayarkan oleh ahli kitab kepada pemerintah Islam. Yang kedua al-kharaj, yaitu pajak bumi yang dimiliki oleh negara. Yang ketiga al-usyur, yaitu bea cukai bagi para pedagang non-muslim yang masuk ke negara Islam. Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat mendefinisikan pajak sebagai berikut. Pajak atau zarba itu sebenarnya
merupakan harta yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, di mana Allah telah menjadikan seorang imam sebagai pemimpin bagi mereka yang bisa mengambil harta dan menafkahkannya sesuai dengan objek-objek tertentu dengan mengikuti kebijakannya. Sekian dari saya, Desi Safitri, perwakilan dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.